Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini yang sangat cerah kita berada di kampus SMA Negeri 1 Mandah yang ingin menyampaikan pembelajaran bimbingan konseling. Kemudian salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya perkenalkan dulu. Saya adalah Martojo sebagai Kepala SMA Negeri 1 Mandah. Di samping saya ada guru bimbingan konseling. Silakan Bu, perkenalkan diri dulu Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syarifah Nispa Azmila. Saya selaku guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Mandah. Ya. Silakan. Ini siapa? Dan perkenalkan diri. Bahasa Indonesia saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini. Saya siswa dari SMA Negeri 1 Mandah. Baiklah, kita langsung ke topik pembahasan kita atau pelajaran kita. Kita minta kepada Ibu atau guru SMA Negeri 1 Mandah bimbingan konseling untuk menyampaikan pembelajarannya. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak ibu, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Mandah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di sini ibu sebagai guru bimbingan konseling, Ibu Syarifah Nispa Azmila. Di sini ibu akan memberikan sedikit materi tentang motivasi belajar khususnya di masa pandemi yang kita rasakan sekarang ini. Nah, kita tahu sekarang kita sedang berada di dalam musibah. Semoga wabah yang kita rasakan sekarang ini cepat membaik dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu akan memberikan sedikit materi yaitu tentang motivasi belajar. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu motivasi belajar, Ibu akan menjelaskan tentang motivasi. Apa itu motivasi? Nah, motivasi itu adalah dorongan pada seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita ingin kita raih atau ingin kita capai. Nah, sedangkan motivasi belajar adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan tindakan belajar. Itu yang disebut dengan motivasi belajar. Nah, ada dua jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik atau yang kedua, motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Nah, yaitu dorongan dari dalam diri kita sendiri. Contoh dorongan dari dalam kita sendiri itu seperti apa, anak-anak? Dorongan dalam diri kita sendiri yaitu sepertinya kita ingin berhasil, kita ingin sukses, kita ingin meraih cita-cita yang ingin kita capai. Itu yang termasuk dorongan dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Sedangkan yang pertama tadi motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang ada pada luar diri atau dari orang lain. Nah, motivasi itu bukan hanya dari dalam kita sendiri, tapi berperan penting juga dari orang lain. Contohnya, kita belajar. Dengan belajar kita mendapatkan hadiah. Nah, itu termasuk motivasi dari orang lain. Sehingga kita dengan mendapatkan hadiah kita belajar menjadi lebih semangat, lebih giat lagi. Nah, itu termasuk dorongan dari orang lain. Nah, contohnya seperti apa? Diajak teman. Nah, dengan diajak teman, kita merasa senang dan merasa happy ya, karena kita bisa bertukar pikiran, bisa mungkin kita sambil belajar kita bisa bercanda, saling bertukar pikiran ya, tidak hanya tegang-tegang dan tidak kaku sendirian. Nah, itu sangat berperan penting. Nah, yang itu yang masuk dengan motivasi yang ada pada orang lain atau dari luar diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar khususnya sekarang ini ya? Sekarang mungkin motivasi belajar kita sangat menurun, mungkin
dengan ada keadaan sekarang kita merasa jenuh di rumah, mungkin prestasi kita menurun ya. Nah, cara meningkatkan motivasi belajar, yang pertama kita harus mengetahui gaya belajar kita. Nah, kita harus mengetahui cara belajar kita tuh seperti apa. Seperti apa sih gaya belajar kita agar kita bisa maju dan kita bisa menjadi lebih baik lagi belajar. Yang pertama, mengetahui gaya belajar itu ada 3. Yang pertama yaitu dengan auditori, yaitu dengan pendengaran. Nah, belajar di sini kalian lebih mudah mendengarkan penjelasan daripada yang lainnya ya, misalnya membaca atau menonton yang lain. Yang kedua yaitu ada belajar dengan visual, yaitu pelapasan atau pengucapan ya. Ini kalian bisa membaca atau menonton. Nah, di situ disebut dengan belajar dengan visual. Yang ketiga ada kinestetik, yaitu dengan pergerakan. Dengan pergerakan di sini kalian bisa merangkum atau mencatat kembali pelajaran yang kalian pelajari. Nah, itu yang disebut dengan kita mengatasi motivasi belajar untuk meningkatkan supaya lebih baik lagi. Nah, yang kedua, tanamkan rasa semangat dan jangan jadikan belajar itu sebagai beban, karena belajar itu bukan beban ya, tapi adalah jadikan pelajaran itu sebagai sesuatu yang menyenangkan dan membuat kita happy ya. Nah, yang ketiga, membuat jadwal. Nah, ini sangat penting ya bagi kita membuat jadwal, karena dengan membuat jadwal kita bisa mengatur hari-hari apa saja kita mengantar tugas, karena itu tidak bentrok ya. Itu perlunya kita membuat jadwal. Dan yang keempat, pilih suasana yang nyaman. Tidak mungkin kan kita belajar di tengah keramaian, di tengah mungkin yang kondisi yang tidak enak, tapi kita butuh kenyamanan. Nah, itu salah satunya untuk meningkatkan motivasi belajar kita. Nah, yang kelima yaitu kita belajar diajak teman atau kita mengajak teman. Nah, belajar itu sesuatu harus kita mau ya. Belajar tidak hanya kita sendiri, tapi belajar diajak teman itu penting, karena mungkin belajar diajak teman itu membuat kita merasa happy dan bisa bertukar pendapat. Nah, yang keenam yaitu belajar memanfaatkan media. Dengan memanfaatkan media, kita bisa mencari video terkait pembelajaran. Bukan hanya media itu bukan hanya untuk main game ya, karena apalagi sekarang ini banyak siswa-siswi yang memanfaatkan media itu sebagai alat yang sebagai yang lain ya, contohnya seperti main games, tapi tidak seperti itu. Kita harus memanfaatkan media sebaik-baik mungkin, seperti kita mencari video terkait pembelajaran kita. Nah, itu sangat berperan penting. Nah, jika kita bosan sendiri, kita seperti yang Ibu katakan, kita bisa belajar sama teman, tetapi kita harus ingat protokol. Apalagi masa wabah yang kita rasakan sekarang ini. Nah, bisa kita ke rumahnya, yang pertama kita harus memakai masker. Yang kedua, kita harus mencuci tangan. Yang ketiga, harus jaga jarak. Nah, itu salah satu kita harus boleh ke rumahnya, tapi harus mematuhi protokol. Nah, motivasi belajar itu tidak hanya penting bagi tingkat SMA saja, tetapi untuk perguruan tinggi itu sangat penting, karena pendidikan itu salah satu hal nomor 1, karena bukan kesuksesan yang kita miliki itu bukan hanya untuk berguna diri kita sendiri, tetapi untuk berguna bagi orang lain. Nah, mungkin dengan adanya motivasi yang Ibu berikan sedikit ini membuat kalian lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk belajar ya. Mohon maaf atas kesalahan yang Ibu sampaikan. Ibu sudahi dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Nispa, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu atau komen begitu ya Bu ya. Pertanyaan saya, tadi kita belajar tentang motivasi dah Bu ya. Saya pernah diejek orang atau dicemooh orang. Pertama waktu saya SMP. Saya pinjam kamus dengan teman saya. Bukan teman, kakak kelas saya waktu itu kelas 1 SMP, kakak saya itu kelas 3 SMP. Jadi saya pinjam kamus dengan dia, boleh saya pinjam kamus, kata saya kan. Langsung dia bilang, tak mungkinlah kamu pandai bahasa Inggris. Kami aja sudah lama sekolah tak pandai bahasa Inggris katanya. Tapi nyatanya pada saat itu, mulai dari saat itu, saya
dendam positif gitu. Mulai dari itu saya semangat belajar karena saya dihina waktu itu. Hal yang kedua ini belum lama terjadi. Pertama saya waktu menjadi kepala sekolah di sini, saya coba dulunya menanam bermacam-macam buah di sekolah ini. Banyak, mohon maaf, ada oknum-oknum tertentu menghina saya. Apa yang dikerjakan kepala sekolah ini, masa menanam buah di sekolah, orang nanam ilmu, dia nanam buah. Padahal tujuan saya sangatlah banyak. Tapi sekarang setelah buah-buahan di SMA Negeri 1 Mandah ini berbuah, baru rasanya terbalas dendam positif saya tersebut. Jadi untuk kenapa saya menanam buah-buahan di sini ini sangat serius, karena saya pernah diejek dan dihina oleh orang-orang tertentu begitu. Dengan dihinanya, dengan diejeknya saya, maka saya termotivasi untuk melakukan hal-hal terbaik yang diejek tersebut. Bisa kita lihat contohnya nih, jambu ini sangat lebat berbuah setiap saat, dan mangga setiap sering berbuah, dan kelapanya juga sudah berbuah, dan macam-macam buah-buahan di sini, kelengkeng dan sudah sering berbuah. Jadi pertanyaan saya dengan Ibu, apakah dengan dihina orang itu merupakan sebuah motivasi? Iya atau tidak? Itu pertanyaan saya, Bu ya. Dengan dihinanya kita oleh orang, timbul semangat untuk melakukan sesuatu sehingga kita, jadi pertanyaan saya, apakah itu motivasi? Silakan Bu. Ya baik, menurut saya itu adalah suatu motivasi karena dengan adanya cacian orang, penghinaan orang itu membuat kita lebih maju, lebih bangkit lagi, Pak. Ya. Terima kasih. Ini saya sampaikan kepada siswa-siswa saya atau siswa-siswa seluruh Indonesia. Di dalam sebuah sekolah itu kita harus ada brand. Kita harus ada brand. Jadi SMA Negeri 1 Mandah, brandnya adalah Fruit School. Fruit School. Fruit School itu artinya sekolah buah. Jadi di dalam visi dan misi SMA Negeri 1 Mandah terdapat yang berbunyi yaitu meningkatkan hasil kewirausahaan dan buah-buahan di sekolah. Dan ini adalah contoh bukti siswa-siswa dan guru-guru bersama-sama menanam buah-buahan di sekolah ini. Dan kami buah ini bermaksud ada dua hal. Satu, memang buah asli, ya, arti secara sebenarnya memang kami menanam buah-buahan di sekolah ini. Buah yang kedua maksudnya siswa-siswa yang tamat dari sini berhasil atau berbuah untuk mungkin menuju perguruan tinggi atau mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini adalah contoh konkret kita melakukan untuk menanam buah-buahan dari dulunya sampai sekarang. Ada juga kami tanam pokok-pokok durian. Ini kami tanam adalah pohon durian musangking. Jadi musangking ini kemarin sudah pernah berbuah sebanyak 2 kali. Jadi alhamdulillah rupanya durian ini juga bisa tumbuh di Kecamatan Mandah. Ya, terima kasih. Ini contoh pokok durian musangking yang kami tanam. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.